Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mana kita? Di podcast Aspero guys. Yo. Perkenalkan nama gua Nabhan Farasal Fikri. Nama gua di sini ada Jihad Hamas Fikri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial guys dari mahasiswa Fakultas Peternakan IPB. Iya guys. Jadi di sini terlihat mungkin di sini tujuannya kita akan sharing dan hearing terkait ilmu-ilmu apa aja sih yang udah abang-abang ini dapetin di Institut Pertanian Bogor gitu. Mbak, izin nih Kak, izin dulu. Izin ya. Kita kenalan dulu kali ya sama kakak-kakaknya. Ya, biar makin akrab ya guys. Oke. Dari ya, duluan. Kenalin, nama gue Muhammad Faiz. Dah itu aja. Jurusan Bioteknologi Peternakan. Oke. Ya, kenalin nama gue Patrawan Abdillah dari IPB, sama fakultasnya kayak Bang Ajay. Oke. BTW kalian udah semester berapa nih, Bang? Kebetulan Semester 4. Kita iya. 4, semester 4. Berarti udah Tahun kedua gitu. Iya, tahun kedua ya. Oke. Jadi kan yang gua tahu kan bioteknologi itu ada penerapannya ya Kak di bidang peternakan. Benar kan? Pasti itu mah. Dan yang gua tahu juga ada dua cabang nih Kak, yaitu hewan transgenik dan hormon BST. Mungkin bisa dijelasin apa itu hewan transgenik dan hormon BST Kak? Nah, kalau buat hewan transgenik itu ya, hewan transgenik itu hewan yang diberi pelakuan rekayasa genetika disebut hewan transgenik. Jadi gen-gen hewan tersebut diubah buat keperluan manusia gitu. Jadi buat singkatnya buat hewan transgenik. Nah, kalau buat hormon BST itu intinya kita berusaha buat meningkatin hasil peternakan. Gimana caranya? Dengan cara meningkatkan produksi hormon-hormon pertumbuhan dalam hewan peternakan. Contohnya untuk meningkatkan produksi susu pada sapi. Dan hal ini sebenarnya sempat dilarang. Jadi ada negara-negara Eropa yang melarang, tapi kalau buat Amerika sendiri mereka menyetujui. Gampangnya masih ada pro kontra lah terhadap hal ini. Oke. Mungkin di sini gue sedikit tertarik nih, Bang. Ya, terkait apa sih itu maksudnya hormon BST? Kedengarannya tadi ada suatu pro kontranya nih, ya kan, terkait hormon BST itu sendiri. Nah, gue pengen tahu tuh Bang, katanya tata caranya lumayan sedikit merumitkan, dan gue dengar-dengar juga terkait pro kontranya tuh ada beberapa negara ataupun dampak baik dan buruknya itu seperti apa sih Bang gitu? Ya, dari gue atau lu kan BST sih ya. Ini BST kan? Iya. Pastinya ya, kalau kontranya itu pasti kita bakal bahas tentang eksploitasi hewan. Ya, Gimana kalau hewan-hewan yang kita rekayasa genetiknya itu ada kemungkinan buat sakit pada akhirnya. Ini contohnya ya, datanya menurut para ahli, penyakit mastitis atau radang kelenjar susu pada hewan yang kita rekayasa genetiknya tadi itu meningkat 70%. Jadi kemungkinan buat kena penyakit itu malah meningkat jadi 70% dibanding kalau yang gak dikasih hormon. Jadinya emang khawatirnya ya kalau kita pakai cara BST ini, cara produksi hormon pertumbuhan hewan tadi, itu bakal meningkatkan gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada hewan-hewan. Dan buat negara-negara tadi ya, yang pro itu di Amerika. Kayaknya emang Amerika ini benar-benar pengen mendorong industri peternakan mereka. Kalau Eropa sampai Ya, Eropa lah. kalau Eropa sampai saat ini masih dilarang lah, gampangnya begitu ya. Dan untuk pro-nya pastinya ini semua berguna buat kehidupan manusia juga, kepentingan karena manusia. akhirnya ya feedbacknya ke kita lagi kan. Oke, kan tadi kan udah terkait membahas pro kontra tuh Bang. Nah, itu terkait hormon BST sendiri kan itu dampak baiknya untuk memperbanyak produksi susu kan,
ya kan bisa jadi. Iya, Nah, bisa. itu gimana sih Bang tata caranya gitu dari tahap-tahapnya sampai ke sana tuh itu bisa kayak gimana? Kalau tata caranya itu ada 6 langkah. Yang pertama, plasmid bakterinya, bakteri E. coli itu dipotong pakai enzim endoklease. Hmm. Buat apa itu enzim endoklease cari aja sendiri nanti. Terus gen somatotropin sapinya diisolasi dari sel sapi. Jadi kita kayak ngambil selnya gitu terus kita pisahin. Nah, yang ketiga, gen yang tadi, gen somatotropin itu disisipin ke plasmid bakteri E. coli tadi yang kita potong pakai enzim endoklease. Terus plasmidnya dimasukin eh, ke sel bakteri. Bakteri yang hasilin BST itu ditumbuhin dalam tangki fermentasi. Jadi pas udah disisipin kita simpan lagi dan kita tunggu berapa lama. Itu kan namanya proses fermentasi ya. Iya. Nah, setelah terfermentasikan, sel tadi diambil terus dimasukin ke hewan yang tadi, hewan yang mau kita tingkatin produksi pertumbuhannya. Oh iya. Oke. eh Cukup menarik ya guys dari Betul jawaban-jawabannya. banget. Oke, lanjut deh sekarang dari Kanaba Oke, nih. jadi kan aku pernah baca-baca nih kak di Instagram, di TikTok gitu-gitu ya, tentang pendapat-pendapat gitu kontroversial tentang rekayasa genetika pada hewan. Soalnya itu kan di satu sisi ibaratnya kayak melawan hukum alam, dan di sisi lain itu membantu manusia dalam pemanfaatan hewan tersebut. Ya. Menurut kakak nih, pendapat kalian gimana gitu kak tentang pendapat tersebut? Kalau buat pro kontranya ya, kalau pro ini emang dari sisi manusianya emang menguntungkan. Soalnya beberapa kebutuhan manusia dengan apa namanya? Dengan hewan-hewan transgenik ini jadi tercukupi. Tapi kontranya sifat-sifat hewan tersebut